Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anggarista. Saya berasal dari Prodi Teknik Otomasi 2017A. Untuk NRP sendiri saya NRP 25. Lalu di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Isa Rahman terkait sensor dan aktuator di Sertkom. Untuk yang dijelaskan sendiri ada dua macam tugas, yaitu tentang sensor sendiri, di mana itu ada LM35, PTC, LDR, dan RDD. Lalu saya akan masuk ke pembahasan LM35 terlebih dahulu. Di sini untuk LM35-nya, untuk karakteristiknya sendiri, LM35 adalah sebuah sensor yang mengubah temperatur menjadi besaran listrik, yaitu volt. Di sini karakteristiknya sendiri yaitu LM35 memiliki 3 kaki, bisa dilihat di Proteus ini ada 1, 2, 3. Nah, untuk simulasinya sendiri kita bisa jalankan. Nah, di sini kita bisa mengatur ring suhunya ini 43 derajat Celcius dengan keluaran 0,43 volt. Apabila suhunya saya naikkan, maka voltase juga akan ikut naik. Nah, itu karena karakteristik LM35 di mana temperaturnya naik, maka voltasenya juga ikut naik. Tetapi apabila suhu yang dideteksi menurun, maka voltase juga ikut menurun. Nah, kita bisa lihat di sini ada grafiknya. Nah, ini untuk membaca grafiknya yaitu apabila temperatur atau suhu yang terdeteksi naik, maka voltase juga akan ikut naik. Mungkin cukup itu yang LM35. Lalu kita beranjak ke sensor yang kedua, yaitu PTC, sensor PTC, di mana PTC sendiri adalah positif temperatur koefisien, yang artinya lalu untuk pemasangan rangkaian di PTC sendiri itu seperti ini, yaitu kita memakai resistor lagi sesuai konsep pembagi tegangan. Di mana PTC sendiri ini kan adalah sebuah resistor. Nah, jika ingin dikeluarkan atau ingin merubah menjadi besaran listrik yang suhu temperatur terdeteksi agar bisa mendeteksi listrik, maka akan diberikan pembagi tegangan, yaitu dengan rangkaian resistor lagi. Seperti ini rangkaiannya, teman-teman. Nah, lalu untuk cara kerja dari PTC sendiri kita bisa simulasikan di Proteus. Nah, ini suhu yang terdeteksi dan ini keluarannya. Lalu apabila suhu temperatur semakin naik, maka voltasenya akan ikut menurun, berbanding terbalik dengan. Tetapi ketika PTC ini naik, maka resistansinya juga akan ikut naik. Bisa disimulasikan di sini. Nah, ini suhu yang terdeteksi 43. Apabila saya naikkan, nah maka ini akan semakin ikut naik. Lalu untuk grafiknya sendiri, ini saya memakai grafik dari pembagi tegangan. Nah, apabila suhu atau temperatur yang terdeteksi naik, maka voltase akan menurun. Lalu untuk sensor ketiga yaitu sensor LDR, di mana LDR sendiri merupakan singkatan dari Light Dependent Resistor yang berfungsi untuk sebagai sensor cahaya, pendeteksi intensitas cahaya yang keluarannya sebuah resistansi. LDR sendiri ini rangkaiannya seperti ini simbolnya, di mana LDR ini ada 2 kaki yang dihubungkan dengan resistor untuk
menjadi pembagi tegangan dan tegangan keluarannya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk cara kerja dari LDR sendiri kita bisa simulasikan. Nah, ini intensitas cahaya yang terdeteksi. Apabila intensitas cahaya semakin naik, maka voltase juga akan ikut naik. Di sini saya ibaratkan ini yang cahaya yang terdeteksi yaitu 295 ini naik terus, nah maka voltase juga akan ikut naik. Nah, begitu pula dengan ini di cara membacanya saya coba kasih ini kita jadikan kilo ohm. Nah, ini di play lagi. Nah, apabila cahaya yang terdeteksi semakin naik, ini maaf ini terbalik teman-teman. Nah, ini kan naik. Nah, ini akan menurun yang terdeteksi. Ini seperti contoh, apabila 80 yang terdeteksi cahayanya, maka ohmnya akan 2,9 dan terus menurun ketika ini naik. Nah, untuk kita masuk ke pembahasan sensor RTD. Nah, RTD sendiri merupakan singkatan dari resistan thermal detector. Juga fungsi dari RTD sendiri itu sebuah sensor untuk mendeteksi temperatur atau suhu. Nah, ini yaitu gambarnya di Proteus, teman-teman. Ini saya pakai rangkaian ohmmeter ini. Nah, kita langsung simulasikan aja, teman-teman. Oke. Nah, apabila suhu yang terdeteksi akan naik, ini saya naikkan. Nah, maka resistansinya juga akan ikut naik. Ini bisa ditunjukkan di sini. Lalu apabila suhu yang terdeteksi menurun, maka resistansinya juga ikut menurun. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Nah, bacaannya ini yaitu mengikuti, teman-teman, atau linear. Oke, cukup untuk pembahasan sensor dari saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian aktuator, di mana di sini ada motor brushless DC, teman-teman. Untuk rangkaiannya sendiri saya memakai ini dari PWM generator mengasih sinyalnya, dan ini oscilloscope untuk membaca sinyalnya. Ini motor BLDC-nya. Nah, kita langsung, oh ya, BLDC itu brushless DC, teman-teman, yaitu motor DC tanpa sikat. Oke, kita masuk ke mode simulasinya, kita bisa jalankan. Nah, ini teman-teman, ketika kita jalankan motor brushless-nya akan jalan, tetapi kita coba ngecek dengan ini tampilan digital oscilloscope, saya atur dulu. Nah, untuk ini kita bisa mengaturnya. Nah, untuk pembacaannya sendiri seperti ini. Ketika frekuensi yang saya berikan semakin bertambah, maka grafiknya akan ikut semakin kecil seperti ini, teman-teman. Semakin kotaknya sering. Nah, ini semakin bertambah, kita bisa lihat juga putarannya di sini, teman-teman. Nah, semakin, dan putarannya ini semakin konstan kecepatannya, semakin konstan. Tapi ketika frekuensinya saya kasih menurun, nah ini putarannya seperti ini, kita bisa lihat. Nah, untuk grafiknya juga seperti ini, jadi agak tidak konstan. Oke, mungkin cukup untuk yang BLDC ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktuator dari servomotor. Di sini adalah rangkaian sederhana di Proteus terkait servomotor.
Sini saya ada PWM generator, terus habis itu ada motor servonya sendiri, lebih jelas, terus baterai dan juga oscilloscope. Oke, sekarang lanjut simulasi. Nah, ini adalah merupakan simulasi dari servo motor. Di sini menunjukkan sinyal generatornya. Di sini untuk digital oscilloscope-nya untuk melihat sinyalnya. Oke, kita beri masukan frekuensi, kita lihat. Nah, setelah saya masukkan frekuensi sebesar 0,1 kHz, maka servo motor akan bergerak berlawanan arah jarum jam 90 derajat, dan juga bentuk sinyalnya seperti ini. Apalagi ketika saya tambahi lagi, nah, maka bentuk sinyalnya akan semakin merapat seperti ini, teman-teman. Ketika saya kurangi hingga di bawah 10 Hz, maka servo motor akan kembali ke 90 plus 90 atau searah jarum jam. Perlu diketahui servo motor sendiri itu motor yang bisa bergerak sesuai derajatnya tergantung dari jenis motor servo itu sendiri. Oke, cukup untuk servo motor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aktuator terakhir, yaitu stepper motor. Di sini saya memakai rangkaian sederhana seperti tadi, ada baterai dan juga stepper motornya sendiri. Nah, untuk mengecek cara kerja dari stepper motor ini, kita bisa menjalankan simulasinya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, stepper motor akan bergerak CW dan CCW dikarenakan ininya sinyal generatornya. Nah, kita atur di bagian ini teman-teman. Apabila frekuensi kita naikkan, maka akan lebih stabil motornya, jadi tidak bergerak CW dan CCW. Tapi jika dan ini sinyalnya kita lihat di digital oscilloscope-nya semakin presisi. Lalu ketika kita mengurangi frekuensi, maka motornya akan bergerak tidak beratur, CW dan CCW, seperti kita lihat di Proteus ini teman-teman. Nah, untuk pengaturan lain-lainnya, nah ini kita bisa mengatur mengotak-atiknya di sini. Tapi perlu diketahui stepper motor sendiri ini adalah jenis motor yang bergeraknya itu per step, jadi tek-tek gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup untuk stepper motor, dan sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.